Jadi kita sudah masuk pada video kedua ya, pertemuan ke-10. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia gitu. Oke. Nah, sistem ekskresi pada manusia ini sebetulnya kalau kita bicara sistem ekskresi, apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi itu artinya adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme adik-adik. Nah, kenapa sisa metabolisme ini harus dikeluarkan? Karena dia bersifat racun. Jadi ketika itu diendapkan di dalam tubuh, maka dia akan membahayakan. Nah, organ ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah paru-paru. Nah, kalau kita bicara paru-paru, tentu kalian masih ingat, paru-paru ini juga berkaitan dengan organ respirasi ya. Sehingga paru-paru ini selain dikatakan sebagai organ ekskresi, dia juga disebut sebagai organ respirasi. Nah, kalau secara reaksi pasti sudah hafal, reaksi respirasi itu adalah C6, H12O6 atau glukosa. Dia akan bereaksi dengan oksigen sehingga dihasilkan zat sisa. Nah, inilah zat sisa yang akan dikeluarkan lewat ekskresi berupa CO2 dan H2O. Termasuk ada pembentukan energi yang akan dipakai. Oke, sehingga dari respirasi ini diperoleh zat sisa berupa CO2 dan H2O. Tetapi yang beracun tentunya adalah CO2 itu sendiri. Nah, karena dia beracun, bagaimana mekanisme ekskresi si CO2? Nah, mekanisme ekskresi CO2 itu ada beberapa cara adik-adik. Yang pertama, CO2 sebagian besar diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat, gitu ya. Jadi CO2 itu yang terbentuk di dalam sel atau jaringan tubuh kita itu akan didifusikan ke sel darah, kemudian akan dipecah menjadi ion bikarbonat ya, yang itu kemudian akan diangkut oleh plasma darah untuk dikeluarkan lewat alveolus. Nah, lalu sisanya akan diangkut oleh hemoglobin menjadi HbCO2 atau karbaminohemoglobin gitu ya. Nah, ini jadi akan dibawa oleh eritrosit gitu kan, karena hemoglobin itu ada di dalam eritrosit dalam bentuk karbaminohemoglobin, lalu dia akan difusikan ke alveolus. Itu mekanismenya. Tapi sekali lagi, kalau ditanya pengeluaran CO2 sebagian besar dalam bentuk apa, jawabannya adalah ion bikarbonat. Oke, itu untuk organ ekskresi yang pertama. Untuk organ ekskresi yang kedua adalah hati. Nah, hati kenapa dikatakan organ ekskresi? Karena dia ada 2 fungsi adik-adik. Yang pertama adalah karena hati menghasilkan zat sisa berupa urea. Yang kedua, karena dia juga menghasilkan zat sisa namanya zat warna empedu. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan urea dan zat warna empedu? Nah, kita lihat dari sini adik-adik. Jadi asal-usul zat sisa dari hati, yang pertama adalah urea. Urea ini adalah berasal dari perombakan protein yang ada di dalam hati. Jadi protein yang berlebihan di dalam tubuh kita itu akan dipecah di dalam hati menjadi NH3, CO2, dan H2O. Tetapi tidak bisa pembuangannya dalam bentuk NH3, CO2, dan H2O, sehingga ketiganya harus bereaksi dulu dibentuk menjadi urea melalui siklusnya. Nah, siklus pembentukan urea itu diawali dari sini adik-adik. Di hati kita punya asam amino namanya ornitin. Ornitin itu akan bereaksi dengan CO2 dan NH3 dari hasil pemecahan protein. Sehingga dia akan membentuk sitrulin. Nah, sitrulin akan bereaksi kembali dengan sisa NH3 yang ada membentuk arginin. Nah, arginin itu harus segera dipecah dengan ditambah H2O dan bantuan enzim arginase, maka arginin akan dipecah menjadi urea. Nah, tetapi urea ini meski pembentukannya ada di dalam hati, dia pembuangannya tidak bisa lewat hati adik-adik. Jadi urea ini nanti akan dibuang dari tubuh bersama urin. Sehingga kalau ada soal, ini ada sedikit soal yang mungkin bisa menjebak. Kalau ditanya pembuangan urea, maka terjadinya di hati. Tetapi kalau pembuangan urea, dia ada di ginjal. Nah, selanjutnya, zat sisa yang kedua adalah zat warna empedu. Bagaimana zat warna empedu itu terbentuk? Dia berasal dari perombakan eritrosit yang sudah tua. Jadi eritrosit itu yang sudah tua kan umurnya
sekitar 120 hari ya adik-adik, jadi umur eritrosit itu. Nah, selanjutnya dia akan dipecah menjadi hemin, Fe, dan globin. Nah, untuk hemin, untuk ini dulu, untuk Fe dan globin dulu ya adik-adik. Untuk Fe dan globin nanti dia akan digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru, jadi regenerasi. Sementara kalau hemin, dia akan dioksidasi menjadi zat warna empedu yang bentuknya ada dua. Ada bilirubin yang warnanya kuning sehingga digunakan untuk mewarnai urin dan feses, dan ada biliverdin yang warnanya hijau sehingga digunakan untuk mewarnai empedu. Nah, seperti itu adik-adik untuk hati. Selanjutnya kita masuk ke organ ekskresi yang ketiga adalah kulit. Nah, kulit jelas sekali kenapa dikatakan sebagai organ ekskresi, karena dia bisa menghasilkan keringat sebagai zat sisa. Nah, keringat ini dihasilkan oleh kelenjar keringat yang disebut dengan glandula sudorifera. Posisinya ada di mana? Ada di lapisan dermis kulit. Jadi kalau struktur kulit itu kan paling atas epidermis, bawahnya dermis, bawahnya lagi lemak. Nah, kelenjar keringat itu ada di lapisan dermis. Nah, keringat yang dikeluarkan ini kenapa dikatakan racun? Karena dia ada kandungan sedikit ureanya meski tidak sebanyak urin, sehingga dia harus dibuang begitu ya. Nah, itu untuk kulit. Selanjutnya organ ekskresi yang keempat adik-adik adalah ginjal. Ginjal ini menjadi organ ekskresi yang fungsinya sangat krusial di dalam tubuh manusia karena dia berfungsi untuk menyaring darah menjadi urin. Jadi semua darah yang beredar di dalam tubuh kita nanti akan masuk ke ginjal untuk disaring sehingga dihasilkan urin. Nah, posisi ginjal itu ada dua, ada di pinggang kanan dan pinggang kiri. Kalau dia dipotong, maka ginjal ini ada 3 bagian struktural gitu ya. Yang pertama adalah korteks yang di dalamnya banyak mengandung badan Malpighi. Yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal yang mengandung tubulus ginjal. Lalu yang ketiga adalah pelvis renalis atau rongga ginjal sebagai tempat berkumpulnya urin sebelum disalurkan menuju ureter. Nah, di antara korteks dan medula itu kita akan ketemu dengan nefron adik-adik. Nefron inilah yang digunakan sebagai unit fungsional dalam pembentukan urin. Nah, bagaimana bentuk nefron itu? Nah, bentuknya yang seperti ini. Tentu kalian sudah familiar ya. Yang melingkar-lingkar ini, inilah yang kita sebut sebagai glomerulus. Lalu yang bentuknya di luar ini, yang seperti pembungkus gini ya, corong, ini adalah kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman dan glomerulus ini kesatuannya disebut sebagai badan Malpighi. Nah, badan Malpighi inilah yang kita ketemu di bagian korteks. Jadi dia ada di korteks. Lalu selanjutnya ada tubulus contortus proximal, dia yang di bagian depan. Lalu ada lengkung yang menurun, ada lengkung Henle bagian turun, dan ada lengkung yang naik, namanya lengkung Henle bagian naik. Lalu disalurkan menuju bagian tubulus belakang, namanya tubulus distal. Jangan kebalik ya, yang depan proximal, yang belakang distal. Lalu disalurkan lagi menuju ductus collectivus atau ductus pengumpul. Nah, inilah nefron adik-adik. Jadi semua bagian nefron ini nanti akan terlibat dalam proses pembentukan urin. Jadi proses pembentukan urin pada manusia ada 3 tahap adik-adik. Yang pertama adalah filtrasi atau proses penyaringan darah yang dibawa masuk oleh pembuluh arteri renalis ke bagian glomerulus ginjal. Jadi darah yang beredar dalam tubuh manusia akan dibawa oleh arteri renalis menuju ke glomerulus ginjal. Nah, darah yang masuk tadi dia membawa protein, membawa sel darah, membawa glukosa, asam amino, garam, ion, air, itu akan disaring oleh podosit glomerulus menghasilkan urin primer gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan secara sederhana, skematisnya begini adik-adik. Jadi ini ada darah gitu ya. Darah ini masuk ke bagian glomerulus, nanti disaring menjadi urin primer. Nah, inilah yang disebut dengan proses filtrasi atau penyaringan. Dan dia ada di bagian glomerulus.
glomerulus gitu ya. Nah, si darah ini dia kan banyak membawa kandungan zat adik-adik. Jadi darah ini kandungannya macam-macam, artinya dia membawa sel darah, lalu dia membawa protein, lalu dia membawa glukosa, kemudian ada asam amino, termasuk dia bawa air, ion, garam. Nah, dari sekian zat yang dibawa oleh darah ini, tidak semuanya bisa melewati podosit atau pori-pori glomerulus. Kenapa? Karena ukurannya terlalu besar. Sehingga ketika dihasilkan urin primer dari hasil filtrasi di glomerulus, maka secara normal urin primer ini tidak boleh ada sel darah dan tidak boleh ada protein. Kenapa begitu? Karena sel darah dan protein ini ukurannya terlalu besar untuk bisa melewati pori-pori glomerulus. Tetapi berbeda halnya dengan glukosa dan asam amino. Kalau glukosa dan asam amino ini masih terkandung di dalam urin primer. Jadi kalau di urin primer kok masih ada glukosa, itu belum kelainan ya adik-adik, itu masih suatu hal yang normal. Nah, akan menjadi kelainan ketika di dalam urin primer itu terkandung sel darah atau terkandung protein. Nah, ini nanti kelainan ya. Kalau di dalam sel urin primer ada darah, itu namanya kelainan yang disebut dengan hematuria. Jadi hematuria ini urinnya plus darah. Oh, berarti bisa jadi ada kesalahan di bagian filtrasi karena darahnya bisa masuk. Nah, yang kedua bisa juga kelainan dalam bentuk albuminuria. Gitu ya. Kelainan yang kedua, albuminuria yang urinnya mengandung protein. Itu berarti juga ada kesalahan di bagian filtrasi. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi itulah mekanisme filtrasi di bagian glomerulus. Lalu yang kedua, ada proses reabsorpsi adik-adik. Nah, reabsorpsi ini adalah proses penyerapan kembali zat yang masih bisa digunakan pada bagian urin primer dan terjadinya di tubulus contortus proximal nephron. Nah, nanti ketika urin primer melewati tubulus proximal, bahan apa yang masih dibutuhkan itu akan diambil sehingga dihasilkan urin sekunder atau disebut dengan filtrat tubulus gitu ya. Contoh adik-adik, kita buat skema lagi. Urin primer dari hasil filtrasi. Nah, ini akan masuk ke tubulus proximal, dilakukan proses yang disebut dengan reabsorpsi sehingga dihasilkan urin sekunder. Jadi ini prosesnya disebut dengan reabsorpsi. Penyerapan kembali zat yang masih dipakai. Terjadinya di tubulus contortus proximal. Nah, urin primer ini tadi kan ada kandungan zatnya adik-adik. Dia masih mengandung glukosa, lalu masih mengandung asam amino, lalu masih ada air, garam, ion gitu kan. Nah, dari sekian banyak zat ini, ternyata si glukosa dan asam amino ini selanjutnya akan diserap kembali ketika melewati tubulus proximal. Kenapa diserap kembali? Karena dia masih dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga ketika dihasilkan urin sekunder dari hasil reabsorpsi, maka urin sekunder ini normalnya tidak boleh ada glukosa dan tidak boleh ada asam amino. Sehingga kalau ada kelainan yang kita sebut dengan kencing manis atau diabetes mellitus, nah itu bisa jadi juga ada kerusakan di bagian reabsorpsi sehingga ditemukan glukosa dalam urin gitu ya. Nah, kita lanjut adik-adik. Proses yang ketiga adalah proses augmentasi. Augmentasi ini nama lainnya adalah proses pemekatan atau penambahan mineral pada urin sekunder dan terjadinya di tubulus contortus distal sehingga dihasilkan urin sesungguhnya. Nah, pada proses augmentasi ini dibutuhkan dua hormon yang berperan penting adik-adik untuk pemekatan urin. Yang pertama adalah ADH
atau hormon vasopresin atau nama lainnya pitresin. Jadi vasopresin boleh, pitresin boleh. Perannya untuk apa? Perannya adalah untuk memekatkan urin dengan cara menyerap atau mengambil airnya. Jadi ketika ADH dikeluarkan, maka ADH ini akan merangsang reabsorpsi air dari urin untuk dipindahkan ke darah, supaya urin menjadi pekat gitu ya. Nah, selanjutnya adik-adik ada hormon aldosteron. Aldosteron ini disebut dengan mineralokortikoid. Jadi perbedaannya, kalau ADH itu memekatkan urin dengan ambil airnya. Kalau aldosteron itu atau mineralokortikoid ini memekatkan urin dengan ion, baik itu ion Na atau ion K gitu ya. Jadi kalau diambil gambaran sederhana, tadi kan ada urin sekunder adik-adik dari proses reabsorpsi. Nah, urin sekunder ini selanjutnya akan diaugmentasikan menjadi urin sesungguhnya atau urin sejati. Proses ini disebut dengan augmentasi atau pemekatan, dan terjadinya di mana? Terjadinya di tubulus contortus distal begitu ya. Nah, augmentasi ini dibantu oleh dua hormon. Jadi di tubulus contortus distal ini akan bekerja dua hormon. Ada hormon ADH untuk menyerap airnya, ada juga hormon aldosteron untuk menyerap ionnya, sehingga nanti urin sejati yang dihasilkan itu tidak terlalu encer, artinya pekat begitu ya. Nah, dalam kasus tertentu bisa juga terjadi kelainan. Kelainannya apa? Kalau kemudian hormon ADH ini terjadi kekurangan. Nah, kalau dia kekurangan akan timbullah penyakit adik-adik yang disebut dengan diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus itu kelainan di mana seseorang kekurangan ADH sehingga proses reabsorpsi airnya berkurang, urinnya menjadi sangat-sangat encer. Jadi seperti orang besar tapi lebih parah gitu ya, karena urinnya menjadi sangat encer begitu. Oke adik-adik, itu untuk proses augmentasi. Nah, selanjutnya kita masuk dua contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah soal SBMPTN tahun 2013. Pertanyaannya, nefron merupakan unit fungsional ginjal yang terdiri atas glomerulus, capsula Bowman, dan tubulus nefron. Betul atau salah adik-adik? Betul ya, nefron itu ada glomerulus, ada capsula Bowman, dan ada tubulus, baik itu proksimal, distal, maupun kolektivus. Yang atas betul, yang bawah, sebab nefron menjalankan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi pada ginjal untuk menghasilkan urin primer. Betul atau salah adik-adik? Salah ya, karena ini ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, tapi kok urinnya primer. Nah, kalau primer itu kan cuma difiltrasi, berarti salah. Kalau sudah melewati 3 proses, hasilnya urin sesungguhnya. Maka betul salah jawabannya menjadi C. Nah, selanjutnya soal nomor 2, soal SIMA UI tahun 2012. Pertanyaannya adalah zat terlarut dalam urin yang mempengaruhi proses pemekatan urin. Kadar kepekatan urin itu dipengaruhi oleh zat apa adik-adik? Ingat ya, ini zat terlarut. Maka yang mempengaruhi adalah garam, betul. Jadi semakin tinggi kadar garam, urin akan semakin pekat gitu ya. Ini karena zat terlarut gitu. Sekali lagi karena zat terlarut, bukan air. Oke adik-adik, itu untuk video materi kita. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan soal.